Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama, bersedia hadir kembali di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Lili. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas Farid. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Syukur. sehat. Alhamdulillah. Ya, amin. Oke, Ibu datang ke Tawakal, katanya Ibu ada permasalahan sama kehidupan Ibu ya. Nah, Ibu boleh cerita ke kita dari awal sampai Ibu merasakan sampai apa yang Ibu rasakan saat ini. Ini saya trauma sama laki, terutama suami saya. Kenapa? Traumanya gara-garanya apa yang dilakukan suami Ibu ke Ibu? Suami saya kasar, Mas, suka main tangan dan sangat zolim ke saya. Boleh lebih detail lagi Bu, ceritanya main kasar ya seperti apa, kemudian zolimnya juga seperti apa? Ceritanya panjang, Mas. Semua ini karena nenek saya. Dia jadi waktu saya usia 15 tahun, waktu itu kan saya masih kecil, dan saya nggak tahu kalau kawan tua, dan umur saya kan masih 15 tahun. Sampai akhirnya saya kan dikenalin sama cowok, karena udah dikatain kawan tua itu. Dikenalin sama cowok usianya lebih tua 11 tahun dari saya. Ya, saya nggak mau kan, nggak mau dan saya nggak terima. Iya, terus? Saya nolak, saya nggak mau karena kan saya masih kecil, Mas. Oke, terus kemudian akhirnya menikah dengan dia? Ya, tanpa sepengetahuan saya, nenek sama ibu udah pergi aja ke rumah cowok itu. Udah pergi ke rumah cowok itu, mereka dikasih uang. Dan uang itu habis dipakai. Karena uang itu nggak bisa kembaliin uang itu, karena saya tadinya udah nggak mau, ngapain sudah saya ngambil uang gitu, maksudnya kenapa mau dilamar gitu tanpa ketahuan saya. Terus uang itu ambil aja sama ibu saya sama nenek begitu berdua, itu buat nikah kali, nggak tahu kan saya juga. Terusnya udah dipakai aja sama ibu saya itu separoh, kirain ibu saya mau gitu. Udah diambil, terus udah kepake, otomatis kan saya nolak. Waktu itu nolak, "Ma, kembaliin aja uangnya." Terus kata mas saya, udah dipakai, otomatis kan harus diganti kan uang itu kalau saya udah nggak mau. Akhirnya nggak bisa ngembaliin uang itu. Jadi setelah nggak bisa ngembaliin, Ibu tetap berarti harus menikah dengan dia? Akhirnya menikah, iya, terpaksa menikah. Saya terpaksa Oke, harus tahan dulu. nikah. Ya, Pak Ustadz, ini ada unsur pemaksaan nih Pak Ustadz dari nenek dan orang tuanya nih. Bahkan sudah ada transaksi lah, boleh dibilang kayak begitu, udah terima uangnya tanpa sepengetahuan ibu langsung dinikahkan seperti itu. Akhirnya karena belum bisa bayar utangnya. Jadi gini, kalau kita lihat di dalam tuntunan Nabi, orang tua tidak boleh memaksa.
orang tua tidak boleh memaksakan pernikahan karena itu nanti apalagi dalam kasus tadi kan usianya masih sangat belia sekali gitu. Jadi sangat belia sekali. Yang kedua, tidak boleh pernikahan itu didasari karena adanya transaksi. Jadi misalkan karena dililit hutang maka imbalannya anakmu kemudian dinikahkan. Saya kira itu adalah hal-hal yang tidak masuk dalam kategori ini. Memang Nabi menjelaskan bagaimana cara izin. Tadi kan ada aspek izin tadi. Bagaimana cara izin seorang wanita? Tidak harus wanita itu dimintakan izin, itu harus difahami. Izin itu misalkan anaknya, anak kamu mau nggak dinikahkan? Tidak harus menunggu anak itu memberikan jawaban iya apa tidak. Kata Nabi, as-sukutu ala maturridho. Diamnya seorang anak perempuan ketika ditanya, maka itu bagian dari tanda dia menyetujui. Saya tidak tahu tadi mungkin di awal ketika ditanya tadi bagaimana. Jadi ketika ditanya anaknya diam saja, jangan-jangan ini kemudian ditangkap ini, wah ini berarti setuju kan, nggak tahu juga kita prosedur seperti itu. Karena itulah di dalam tuntunan Nabi itu ada izin, itu dibedakan. Kalau al-bikru, orang yang masih perawan, dengan orang yang janda itu berbeda. Jadi kalau janda tidak harus alamatnya dia, maka akan menunjukkan keterus terangannya. Tapi ketika anak masih kayak tadi ini, bisa kategorikan dalam rangka untuk ketika diamnya itu bagian dari ridhonya. Tapi ada satu hal tadi, yaitu yang digarisbawahi tadi, ketika menyangkut masalah umur. Ya dilihat konteksnya, ini umur 15, umur selisih 11 tahun, berarti kan cuma 26 tahun, belum tua gitu loh. Belum tua, kecuali misalkan perempuannya umur berapa, terus di sana jauh di atas mungkin. Tapi dalam konteks tadi ya belum kategori dalam hal itu. Jadi ini problem pertamanya adalah unsur pemaksaan. Memang di dalam fikih itu ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu artinya adalah wali yang bisa memaksa dalam konteks apa. Jadi misalkan anak sudah dewasa, sudah waktunya menikah, tapi tidak ada keinginan untuk menikah dan seterusnya, maka orang tua memaksa itu dalam rangka mendesak dia untuk memberikan sebuah, itu namanya wali mujbir. Kemudian bagaimana kehidupan rumah tangga itu dengan pria pilihan keluarga? Sejak nikah itu suami saya emang nggak kerja, jadi tinggal di rumah cuma numpang makan gratis aja. Artinya dia sebenarnya tidak berkecukupan. Langsung nganggur. Alasan yang nggak mau kerja kenapa? Ya mungkin nggak, dia pokoknya waktu nikahi saya itu masih kerja, nggak taunya 2 bulan lagi mungkin dia udah tahu mau di PHK. Terus nggak tahu kenapa dia ngejar saya gitu, itu cowok katanya ngejar saya gitu. Terus nenek saya mungkin tergiur kali karena dia masih kerja itu, mungkin karena gajinya UMR itu kali ya, nggak tahu saya juga lah, namanya orang tua dulu. Nah begitu kan saya lihat sikapnya gitu kan, ditambah saya nggak cinta dia, saya niat nggak mau punya anak, nggak mau punya anak dari dia, nggak mau. Saya cari cara biar saya nggak hamil dulu gitu, karena kan saya masih kecil, nggak mau hamil dulu, takutnya kedepannya gitu kan, otomatis kan saya harus dewasa dulu pikirannya kan Pak, harus pikirannya dewasa dulu, harus, saya juga masih pengen sekolah kan waktu itu, masih pengen belajar, pokoknya saya masih pengen bebas dulu dalam masa-masa remaja saya. Bikin omongan nenek saya itu ngatain saya perawan tua, mas saya baru umur 15 tahun katain perawan tua, dan saya enggak rasa sakit hati banget. Ustadz, karena nggak ada rasa cinta di situ, akhirnya ibu ini memutuskan pada saat itu nggak mau punya anak. Hukumnya bagaimana nih Pak Ustadz? Sementara kan urusan pernikahannya dia bisa dikatakan sah, Pak Ustadz. Saya mau menggarisbawahi begini. Tidak selamanya pernikahan didasarkan karena cinta. Ini harus penting sekali dipahami. Banyak para orang tua kita nggak ada unsur cinta sebelumnya, nggak kenal sama dia, tapi ketika udah dinikahkan, jadi cinta itu bisa dibangun. Karena itulah kita perhatikan ayat ketika menyangkut pernikahan ini di surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 itu kan Allah menjelaskan begini. Di antara waja'ala bainakum, potongan ayat, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi ketika sudah ada pasangan laki-laki dan perempuan kemudian dinikahkan, maka akan menimbulkan apa? Waja'ala bainakum mawaddah, di antara kalian akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa ada dua? Ada orang yang menikah itu dasarnya karena cinta dulu, maka kemudian kasih sayang tumbuh. Ada yang tidak dasarnya karena cinta, tapi kemudian benih kasih sayang akan tumbuh. Jadi ini penting untuk difahami dalam kaitan di sini. Sebab kan banyak juga orang berpacaran katanya cinta, tapi ternyata baru beberapa bulan kemudian kan
mufarokoh, itu bagaimana itu kan gitu. Nah yang kedua, ketika sudah menikah maka orang tidak boleh memutuskan sepihak, misalkan istri atau suami kemudian diam-diam membuat skenario apa itu ikhtiar sendiri, wah saya nggak mau punya anak, tidak bisa, mesti harus dirundingkan bersama pasangan. Karena itulah ketika ijab kabul seorang laki-laki dan perempuan, maka itu namanya misakon goli, itu berarti sudah ikatan yang sangat kuat sekali, perjanjian Allah. Nah tujuannya apa pernikahan? Harus ingat, Nabi menjelaskan, tanakaku al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umama. Nikahilah wanita-wanita yang banyak anak. Artinya maksudnya wanita yang subur, yang potensial. Karena apa? Kelak nanti kamu akan banyak anak dan aku bangga menyaksikan umatku ketika banyak anak. Tentu dalam anak ini banyak secara kuantitas dan berkualitas.